fighting to get that our right supaya kita bisa delivery yang namanya pendidikan yang baik. Tapi menghadapi biasanya mentok karena menghadapi finance seperti ini dan negara tidak peduli. Nah, persoalannya kira-kira kabinet ke depan ini masih berpikir bahasa kita apa yang buruh modern slavery, ultra modern slavery system yang mengatakan juga menterinya mengatakan bahwa perguruan tinggi tidak hanya tersier saja, ya. Atau ada nggak transisi untuk kita mau menuju yang disebut Indonesia emas kayak apa kayak yang kayak gitu? Mestinya kalau dia memang mengerti dunia teknologi informasi dan komunikasi, karena dia adalah bagian dari pembuat aplikasi tertentu dalam bidang transportasi. Mestinya nggak boleh keluar kalimat pendidikan tinggi adalah tersier, nggak boleh. Karena sekarang dunia pendidikan sudah diterjang habis-habisan dari model konvensional sampai dengan model yang progresif luar biasa. Dengan model IT sekarang ini progresifnya luar biasa, gitu ya. Nah, jadi ICT. Iya. Nah, dari sana balik ke dalam cara berpikir kita lagi. Apakah akan ada jawaban dari 100 hari ini pada kabinet yang dibentuk untuk menjawab situasi yang sudah pengap, yang sudah sesak nafas gitu. Apakah kabinet yang dibentuk ini pada 100 hari memberikan jawaban atas situasi yang sudah pengap di seluruh gatra kehidupan? Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali bertemu di IC Thrill Show. I-nya itu sebetulnya kepanjangan dari sahabat saya Iksanuddin Nursi, Dr. Iksanuddin Nursi. C-nya itu ada Husnul Mar'iyah. Iya, itulah yang sebetulnya IC Thrill Show. Nah, tapi pada saat yang sama C-nya bisa juga nggak pakai C tapi S. IC. Jadi sebetulnya kami itu dari nama dari YouTube kita itu ya, channel ini IC itu setelah mendengarkan itu kemudian IC. Oh begitu. Karena banyak yang bertanya, dipikirnya IC itu apa? Nggak taunya, dan kita kayaknya juga belum pernah menjelaskan bahwa I-nya itu adalah Iksanuddin Nursi, C-nya Husnul, tapi juga terjemahan SIC, tapi C-nya bukan C sekedar melihat telanjang. Enggak, jadi belajar. Itu bedanya dengan look. Memahami. Itu bedanya dengan look. It's not look, but C itu sudah dengan pemahaman. Ya kan, pemahaman dengan otak kita, akal kita, kolbu kita. Iya benar gitu. Kalau look itu lebih pada posisi materialisme. Jadi yang terlihat. Iya, terlihat saja. Iya. KIC enggak. Sampai pada ada yang zahir, ada yang batin. Itu IC. C pengertian C. Nah, dari sana dia melahirkan penyadaran. Jadi IC pendidikan. Iya, pendidikan. Makanya menggunakan IC itu loh filosofinya gitu. Jadi tidak hanya cuma sekedar transfer of knowledge. Betul. Karena kalau transfer of knowledge Anda bisa ngambil knowledge dari mana-mana. Tapi insya Allah dengan conversation kita itu bisa muncul pemahaman dan kemudian membangun kesadaran, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebagai bagian dari kewajiban anak bangsa di dalam melaksanakan cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea 4, paragraf 4. Begitulah. Sekarang kita bicara tentang kabinet yuk. Kabinet, oke. Kita bicara tentang kabinet nanti ini. Tapi persoalannya kan skenarionya PS dan anaknya ini itu dilantik. Situasi yang apa? Dilantik nggak ya? Nggak, ini kan kita asumsinya dilantik kan nih? Ini ada kotak-kotaknya nih. PS-nya dan ini dilantik. Atau PS tidak dilantik tapi anaknya dilantik. Kan kita pernah bahas itu. Bagaimana kalau kemudian terjadi seperti itu sampai kemudian wakilnya nanti
presiden yang menggantikan yang akan memilih atau Wapresnya. Pasal 8, MPR pasal kayak 8. gitu ya. Iya. Atau semuanya nggak dilantik Iya, gitu iya. kan, Iya, iya. sehingga chaos ini terus yang terjadi dan akhirnya perpanjangan. Jadi cita-cita untuk 3 periode atau sampai 2027 itu menjadi cita-cita yang selalu ada kan. Jawabnya kan ya kalau rakyat mau kayak gitu kan rakyat yang milih kayak gitu kan. Tapi dibalik rakyat mau itu apa? Propaganda. Ya, jadi yang saya dengarkan dari ya kan kita juga dari dulu karena whatever Bang Nursi juga di DPR, jadi kawan-kawan kita kan ya kawan-kawan yang berada di jabatan-jabatan politik gitu ya, kita juga punya akses gitu. Saya pernah jadi anggota KPU sehingga dengan partai-partai itu juga punya akses kawan-kawan kita yang di partai, bahkan di istana sebetulnya kalau kita mau juga ada gitu orang-orang istana, dekat-dekat istana dan sebagainya itu ada. Nah, informasi yang dari konsep dari isu tentang keuangan misalnya kan, Sri Mulyani kawan kita juga, kawan saya juga, walaupun masih adik kelas kayak gitu ya. Dulu waktu awal-awal reformasi kan kita keliling juga di 17 provinsi untuk conflict resolution dan economic recovery. Ya, jadi waktu itu kita kerjasama dengan kawan kita yang dari Washington dan dari dari satu Virginia itu kampusnya apa? Kita waktu itu bahas tentang resolusi konflik, constructive conflict management. Itu saya yang di only non ekonomis gitu ya. Waktu itu dengan Sri Mulyani, dengan Pak Sadli, dengan Emil Salim dan sebagainya, keliling sampai 17 provinsi Bang di awal-awal reformasi itu untuk economic recovery dan conflict resolution. Ya. Nah dulu kan juga banyak kelompok-kelompok yang kemudian membuat skenario. Masih ingat nggak dulu skenario ABCDZ yang akan terjadi setelah reformasi selesai, yang dengan Komnas HAM, dengan ya kawan-kawan saya termasuk dulu ada Sita Aripurnami, Sita Kayam yang juga masuk di dalam tim-tim yang dibuat untuk bagaimana setelah tim-tim transisi. Nah kalau kemarin ini untuk keuangannya kan Sri Mulyani nih yang memimpin transisi, tapi juga kemudian yang sekarang jadi wakil menteri keuangan kan di dalam konteks itu. Jadi beberapa karena lama ya antara pemilu pilpres 14 Februari dan kemudian sebulan diputuskan dan kemudian sampai nanti dilantik di 20 Oktober, ini ada proses lama nih, sudah dibahas itu di rapat-rapat kabinet kayak gitu. Cuma apakah itu menjadi tanggung jawab dari kementerian dari rezim ini atau tanggung jawab dari presiden terpilih, presiden yang dimenangkan oleh MK dan KPU? Bahasa saya kan selalu kayak gitu, karena kalau saya melihat sebagai an electoral kudeta berarti karena yang terjadi adalah MK dan KPU yang lebih berkuasa. Nah melihat seperti ini, apakah kita sudah pada level melembagakan demokrasi atau yang seringkali disebut konsolidasi demokrasi, atau kita going back again to square one? Kalau tetap terpilih, kira-kira bagaimana sebetulnya program? Karena kalau transisi yang dibuat oleh rezim ini, jangan sampai nanti nasib yang janji-janji makan gratis lah, susu gratis lah, yang ternyata di beberapa kejadian ini rapat-rapat saya di ormas keagamaan mengatakan bahwa ternyata mereka meminta juga itu di lazis ke Basnas, ke Wakaf. Nah untuk minta jadi yang kasih makan pembiayaan untuk makan gratis dan sebagainya seperti itu. Nah sebetulnya serius nggak sih Anda menghitung APBN ini? Kan butuhnya katanya 71 triliun untuk makan gratis itu. Nah sementara kalau dilihat dari ini kan bayar utangnya sampai berapa persen dari nanti Bang Nursi itu kalau sudah ekonometrics ini Bang Nursi ini yang paling tapi pada saat yang sama kekuatan politik di luar presiden yang dimenangkan oleh MK dan KPU kayak gitu ya, ada kekuatan politik yang lain di dalam konteks apa yang terjadi dengan social disobedience ya, kekuatan mahasiswa, kekuatan
civil society di luar itu, ini militer di mana nggak tahu ya, polisi posisinya di mana, karena sejak 10 tahun terakhir ini kan polisi ini punya kekuatan sebetulnya juga sejak reformasi, sejak undang-undang dipisahnya ABRI, TNI Polri, itu kan polisi jadi berkuasa. Itu agenda Bilderberger di Atlanta, di Toronto dan di Atlanta, bahwa ke depan itu menjadi polisional. Jadi segala sesuatu ketika kepala negara policing. Ya. Itu ternyata agenda 96 yang sekarang diterapkan di awal abad 21 diterapkan habis-habisan. Ya, kalau hari ini kan jabatan-jabatan polisi kan banyak sekali ini. Jadi kalau dulu kita semua mengkritik yang namanya peran dwifungsi ABRI, dwifungsi militer terutama, hari ini kok nggak ada yang berbicara dwifungsi polisi. Padahal polisi itu nggak boleh. Jadi jangan di dalam negara demokratis, jangan serahkan kekuasaan kepada polisi. Itu sudah menjadi teori. Kenapa? Karena polisi itu punya KUHP, artinya punya pasal-pasal. Dan dia juga punya senjata. Kalau menurut kawan kita yang di kami itu Jenderal Gatot maksudnya, itu kan mengatakan kan senjata-senjata apa yang dibeli oleh polisi, yang itu mestinya dia boleh. Makanya saya seringkali mengatakan gitu ya, bahasa sederhananya, polisi itu dikasihnya cuma pentungan aja. Ya, nggak boleh, karena polisi itu nggak boleh nembak mati, itu nggak boleh. Itu prinsip itu, polisi nggak boleh nembak mati. Polisi itu nembaknya kaki, tidak mati, terus dibawa ke pengadilan. Jadi ada proses hukum karena dia punya KUHP. Ya, jadi artinya apa? Polisi punya dua kekuatan, punya senjata dan punya pasal. Nggak boleh itu dua kekuasaan dipegang oleh satu lembaga. Dia akan korup di dalam konteks ini. Nah, jadi sekarang kan Menteri Dalam Negeri polisi, Kepala BIN polisi, nanti apa polisi, yang yang urusan apa itu yang namanya, kalau ada bencana polisi, kekuatan polisi di mana-mana. Kemudian PLT gubernur ini polisi, posisi-posisi bulog polisi juga ya, polisi dan sebagainya. Itu namanya dwifungsi politiknya polisi. Padahal polisi itu cuma internal domestik, sosial, kemasyarakatan, order untuk bagaimana ketertiban masyarakat di dalam konteks itu. Makanya kalau di Amerika karena federalisme, di Australia federalisme, polisi itu sebenarnya negara bagian. Oke. Sampai di sini saya ingin ngingetin IC dari show. Suatu hari dengan Mas Aji tapping gitu ya, saya bercerita tentang Bilderberger meeting di Toronto dan di Georgia, Atlanta, Amerika, bahwa mereka ingin mengokohkan peranan satu dominasi mereka jauh lebih baik dengan 10 agenda. Salah satu agendanya adalah soal kepolisian. Nah, itu ditetapkan pertama di Toronto pada tahun 96, lalu dilanjutkan pada 97. Itu semua. Oke. 97. Tapi tayangan saya kemudian yang dibayangkan sama Mas Jaji itu di take down. Nggak apa-apa. Itu sih bagus saja. Tapi saya mau pindahkan lagi berikutnya, artinya apa yang mereka rancang pada 96-97 itu mereka laksanakan betul gitu, mereka laksanakan betul strategi, termasuk misalnya tentang peningkatan peranan kepemimpinan Amerika di global dengan mendayagunakan NATO, peningkatan peranan Amerika di panggung PBB misalnya, itu mereka tegasin aturan betul itu. Bagaimana soal pertarungan dengan Cina, dengan Rusia, mereka udah bicara. Bayangkan itu lembaga korporasi yang terdiri dari berbagai kalangan membicarakan itu gitu. Tapi saya ingin bergeser ke posisi tentang transisi tadi, Usman. Saya baru dengar di Amerika presiden yang belum terpilih menyiapkan masa transisi, Usman. Saking percaya dirinya dia akan terpilih. Siapa, Usman? Trump. Jadi pemberitaan yang saya baca di luar, Trump sudah menyiapkan tim transisinya. Lalu beberapa media arus utama Barat yang terbit di sana bercerita tentang bagaimana percaya dirinya Trump mengambil kepemimpinan Amerika, mengembalikan posisi dirinya.
dengan menunjuk betapa sesungguhnya Demokrat itu gagal dalam pembangunan ekonomi. Memang gagal. Ya. Memang gagal. Bagaimana cerita gagalnya? Bagaimana mungkin Joe Biden menyatakan dia berhasil, tapi kemudian kampanyenya Kamala Harris menunjukkan kegagalan, gitu. Jadi artinya Trump melihat celah itu, maka J.D. Vance berhadapan dengan itu, dengan Tim Walz gitu sebagai operasi, itu juga petarung-petarung yang seru. Ya. Petarung-petarung yang seru. Nah, saya pindah ke Indonesia. Prabowo pada 24 April diputuskan sebagai pemenang. Di era Joko Widodo pada 2014 itu ada istilah rumah transisi. Ya. Sebagai gambaran perpindahan dari kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo 2014 di rumah transisi. Dan rumah transisi itu didirikan kelihatannya demikian rupa dengan penuh semangat, Trisakti dan Nawacita gitu, yang kemudian ternyata mereka menjungkir balikan sendiri itu Trisakti dan Nawacita itu. Begitu udah siap-siap untuk jadi menteri, nggak taunya nggak terangkat jadi menteri. Sudahlah. Tapi poinnya adalah ada riwayat di Indonesia soal transisi itu. Gitu. Begitu juga di 2019 pelan-pelan terdengar ada riwayat bagaimana mereka bicara transisi itu, terutama karena baik tim pemenangan kampanyenya Joko Widodo di 2019 atau tim BPN-nya Badan Pemenangan Nasionalnya di bawah juga siap-siap melakukan itu gitu. Tapi menarik sekarang di 2024 ini Prabowo yang dimenangkan pada 24 April 2024 tidak terdengar sama sekali tentang transisi itu. Siapa-siapa yang akan diambil? Ada, tapi tidak terbuka. Kayak tim yang kelihatan tim ekonomi lah. Oke, sekarang pertanyaan besarnya begini Husnul. Ini dunia terbuka. Ini era di mana teknologi informasi komunikasi sudah sedemikian rupa menggejala. Hampir-hampir tidak ada rahasia. Kecuali memang orang-orang yang punya komitmen tinggi untuk tidak membukanya, gitu kan? Yeah. Sementara untuk bicara komitmen, kebayang nggak hal sepele saja tentang sesuatu bisa bocor. Misalnya tentang tarik ulurnya Wowo sama Wiwi misalnya. Istilah saya tarik ulurnya Wowo sama Wiwi misalnya, kan bocor juga, gitu loh ceritanya gitu. Nah, dari sana saya berpikir kalau tim transisi tidak ada, maka kampanye tentang atau propaganda tentang 100 hari kabinet mau ngapain juga nggak ada dong gitu. Maka pertanyaan besarnya menjadi bagaimana dengan nasib kampanye makan gratis dan kampanye susu gratis gitu. Ya, tapi kalau yang katanya mau pindah, kan 17 Agustusan udah pindah upacaranya di IKN. Sementara Prabowo sendiri kan nggak mau pindah. Tapi kan dia nggak mau pindah. Tapi kan ada peristiwa menarik sebelum 17 Agustus dan sesudah 17 Agustus. Sebelum 17 Agustus Prabowo menyatakan tentang saya investor dengan kalimat yang kelihatan wajar. Bagian tanahnya saya tidak ingin bicara soal dia punya tanah itu, tapi bagaimana dia di hadapan Joko Widodo bicara pada publik tentang IKN. Yang memberi pesan terselubungnya menarik, gitu. Yang memberi pesan tersembunyinya sangat menarik, gitu loh. Sampai, kok begini nih, gitu. Bahasa tubuhnya kok begini nih, gitu. Ya, buat saya itu ada gesture yang kurang menarik, gitu. Nah, makanya saya makin yakin ada tarik ulur antara Bowo dan Wiwi. Nah, kasus MK23, kasus MA60, ya MA23 dan MK60 ini juga kelihatan soal tarik menariknya. Padahal udah tinggal 2 bulan ini ya. 2 bulan. Termasuk yang namanya reshuffle kabinet. Bagaimana Bahlil bergeser menjadi Men SDM, bagaimana Yasona Lawli dicopot, bagaimana Hasbi menjadi juru bicara, gitu kan? Terus Menteri Hutan. Ya, jadi artinya menurut saya ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mestinya kita cermati. Apakah memang kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo? Kita pernah bilang nih, apakah zakan kabinet atau kemudian jadi lihat di video kita. Apakah memang zakat kabinet atau tetap bagi-bagi? Atau tadi pendekatannya pendekatan apa? Saya juga pernah bicara sebenarnya. Apakah Anda akan melakukan dengan pendekatan seperti undang-undang kementerian itu dengan 34 menteri segala, atau Anda dengan melakukan dengan pendekatan relasi ekonomi politik dengan melihat sumber daya alam, human capital,
bagaimana modal manusia, bagaimana sumber daya buatan, lalu diterjemahkan dalam model organisasi dan bagaimana diterjemahkan dalam model kebijakan dan organisasi. Jadi berpikirnya manajemen strategik gitu, perencanaan strategik dibikinnya. Saya nggak tahu aliran berpikir apa yang dipakai oleh timnya Prabowo Subianto dalam rangka merumuskan kabinet ini. Nah, menurut saya ketika masuk ke dalam kajian tentang tidak terdengarnya tim transisi, kemudian tidak terdengarnya 100 hari mau apa gitu kan. Biasanya kan kita dengar 100 hari mau ngapain. Kecuali kita dengar mungkin sekarang soal susu gratis dan makan gratis yang tadi Husnul bilang sudah mengundang berbagai lembaga amil zakat, sudah mengundang juga Basnas, sudah juga masuk ke dalam mungkin badan wakaf gitu ya. Paling tidak begitu gitu. Saya kira akhirnya ujungnya adalah soal anggaran. Tapi ketika bicara anggaran, saya juga dengar ada tim yang menyediakan khusus bagaimana mengimpor soal susu. Nah, sampai di sini, begitu juga soal impor beras. Impor sapi ya, impor susu. Impor susu dan sampai materi-materinya sudah perusahaan-perusahaan yang gede-gede sudah. Makanya itu kan. Nah, sementara bisa saja dikasihkan, ya udah sekolah-sekolah bisa dikasihkan saja. Jadi bisa desentralisasi, bukan Pak, poinnya adalah ini ternyata bicara soal bisnis jadinya pendekatannya. Iya, kan dari dulu kan kayak gitu persoalannya. Jadi ujung-ujungnya ini soal bisnis gitu. Nah, dan saya kira jadi rent seekers. Iya, rent seekers. Balik-baliknya begitu gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan begini Husnu. Mari kita utamakan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Misalnya begini, kemarin Husnul tahu nggak bahwa kita sudah diserbu bukan hanya impor beras, tapi juga makanan olahan. Contohnya, Anda diserbu makanan olahan dari negara tetangga, Anda sudah diserbu oleh makanan olahan dari Cina. Dan terkadang datang secara legal dan ilegal. Nah, lalu ributlah YLKI kemarin ngundang saya bilang nggak bisa kita lihatnya kerangka itu. Dengan begitu cuma melihat bagaimana ngebangun keselamatan pada impor ilegal makanan atas pangan gitu misalnya. Kemarin jadi isu kayak gitu. Yang kemudian ternyata korbannya siapa tahu sih? Anak-anak. Oh iya itu yang anak-anak sekolah itu ya. Segala macam gitu ya. Bisa jadi itu juga karena vaksin, bisa jadi juga itu karena makanan. Kita harus mengidentifikasi lebih dalam. Jadi daftarnya banyak, tapi salah satu kan selalu intake. Iya. Ya makanannya itu. Tapi menurut salah satu pembicara itu disebut juga bahwa ternyata ada anak kecil yang bisa mengidap gula darah sampai 600. Iya. Karena terus makanan-makanan sachet itu yang minuman-minuman sachet itu yang didapat. Apa poinnya? Poinnya saya masukin ke dalam kerangka berpikir. Bagaimana postur di sini kan? Postur keselamatan pangan kita. Kalau kita bicara bilang postur keselamatan pangan kita, maka mestinya kita naik ke atas. Postur pertahanan pangan kita. Punya nggak? Kedaulatan itu. Kedaulatan salah satu tesis ada 3 jadinya. Ada kedaulatan, ada kemandirian, ada keamanan, pangan semuanya. Jadi ini memang ada di Undang-Undang 18 tahun 2012. Iya betul. Ada di situ. Tapi poinnya sekarang berikutnya begini, ketika kita bicara tentang kabinet yang mau memberikan susu gratis, makan gratis, pertanyaan besarnya menjadi begini pertanyaan besarnya. Kenapa Anda tidak bicara perspektif tentang food security? Ketahanan pangan kita kayak apa? Kan diindikasikan oleh berbagai pihak bahwa ketahanan pangan kita makin hari makin menurun, tidak membaik, gitu. Apa indikatornya? Impor beras, impor gula, impor bawang putih, ya kan? Iya. Impor itu. Dalam bahasa sederhana, postur pertahanan pangan kita sesungguhnya rentan. Itu kan bahan makanan asal. Pangan asal, bukan pangan olahan. Jadi pangan asal, contohnya tadi gula, beras, bawang putih itu pangan asal namanya. Lalu kalau kita geser menjadi pangan olahan seperti produk-produk dalam sachet, gitu, maka problemnya menjadi ini karena baik pada problem pangan asal maupun pangan olahan, di sistemnya kita menerapkan ekonomi neoliberal, ekonomi terbuka. Yang di dalam ekonomi terbuka sesungguhnya kata kuncinya adalah kita terus-menerus berada dalam situasi peperangan perekonomian. Nah, maka ketika Anda menjawab situasi peperangan perekonomian itu dengan prinsip ekonomi pasar bebas, trade war, ya, pasar bebas gitu ya.
Kata kuncinya menjadi bagaimana Anda kok bisa menjawab dengan makan gratis, susu gratis, di tengah Anda tidak punya jawaban atas postur pertahanan pangan kita. Jawab dulu postur pertahanan pangan kita untuk menunjuk bagaimana kita ngejawab tentang postur keselamatan pangan kita. Karena sudah terbukti anak-anak yang menjadi korban, anak-anak buah remaja semuanya menjadi korban atas postur pangan olahan, yang terkena ginjal, yang kena gula darah, yang kena macam-macam di situ ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat di rumah sakit, postur pertahanan kesehatan kita pun ambruk. Pangan, kemudian itu relatednya nanti kesehatan. Nanti juga akhirnya postur pertahanan pendidikan. 3 tuh Husnul. Jadi postur pertahanan pangan, postur pertahanan kesehatan, postur pertahanan pendidikan. Kan mestinya itu yang menjadi jawaban. Ini kayak misalnya diskurs tentang pendidikan. Kira-kira kabinet ini apa yang dipersiapkan? Nah, itulah yang disebut oleh prinsip kesejahteraan yang diminta oleh Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 45. Apa itu? Tadi pangannya, pendidikannya, kesehatannya, pekerjaannya, penghasilan, kan penghidupan. Iya, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kan di situ kalimatnya pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kata kuncinya bukan tiap-tiap penduduk, tapi tiap-tiap warga negara. So, ketika Anda membuka pekerjaan bagi orang asing, Anda sudah melanggar konstitusi. Anda sudah melanggar konstitusi. Jadi yang namanya itu yang kita seringkali sebut sebagai migrant workers is a war. Yes. Apa istilahnya? Connectivity war. Connectivity war. Gitu. Jadi, oke. Ini pasal 27 ayat 2 karena kalimatnya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Yang berhak loh kalimatnya. Apa artinya? Negara punya kewajiban menyediakan lapangan kerja karena kalimatnya berhak atas pekerjaan. Maka yang wajib menyediakan adalah negara. Nah, kalimat berikutnya, pekerjaan-pekerjaan yang layak. Apa poinnya? Dia relasikan dengan kompetensinya. Apa poin ujungnya? Supaya dia layak bagi penghidupan. Tuh ketemu Husnul. Artinya ketika kita balik ke dalam cara berpikir transisi mestinya ngejawab 5 ini. Bagaimana pangan, postur pertahanan pangan, postur pertahanan kesehatan, postur pertahanan pendidikan, lalu kemudian postur pertahanan perekonomian karena menyangkut lapangan kerja, kan gitu kan? Postur pertahanan perumahan karena menyangkut soal di sini ukuran prosperity and wealth, kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, jangan bilang ini semua butuh backlog perumahan. Amerika saja yang kayak gitu backlog perumahannya dahsyat, gitu loh. Sementara Cina yang katanya PDB per kapitanya rendah tidak punya homelessness. Menarik kan? Jepang yang kayaknya hebat itu punya homelessness loh, sehingga mereka punya tinggal di kapsul-kapsul kecil kayak gitu loh. Poinnya adalah balik lagi pertanyaan, kok bisa ya transisi ini tidak memberikan bayangan tentang 5 prinsip kesejahteraan itu gitu. Kok bisa ya nggak kelihatan program bagaimana mengatasi bagaimana? Loh, Anda kan kalau dalam tesis IC The Real Show, Anda mantan Danjen Kopassus, pasti Anda punya strategi pertahanan dong. Anda Pangkostrat, Panglima Komando Strategi. Panglima Komando. Artinya Anda punya dong strategi ngebangun pertahanan pada yang namanya 5 hal tadi. Sehingga muncul dia dalam transisinya. Nah, kemudian kita pindah ke masalahnya. Itu loh dilantiknya Wamen Keuangan. Dilantiknya soal Menteri Bahlil. Dilantiknya kembali soal Menteri SDM itu kan. Lalu kemudian juga soal BKPM, Rosan, Golkar. Iya, lalu jadi itu kan gambaran dari transisi. Bukannya itu ada agenda politik praktis di dalamnya, bukan dalam kerangka transisi. Transisi itu jangan salah, itu pekerjaan strategis Husnul. Karena memindahkan sesuatu yang strategis di satu sisi, continuing policy, atau new policy, evaluating policy, jadi mengevaluasi policy sebelumnya sehingga dia harus. Artinya tim transisi punya 4 pekerjaan. Apa yang dibaharui, diperbaharui, diadakan baru.
bagaimana mengatasi kerusakan. Gitu kan? Bagaimana mengatasi kerusakan. Itu yang kedua. Jadi pertama mengadakan yang baru, bagaimana mengatasi kerusakan. Yang ketiga yang menarik ini. Apa? Nah, di sini kita mesti berpikir tentang bagaimana kita berpikir memperbaiki keadaan gitu ya, tapi sekaligus meningkatkan pertumbuhan. Jadi ada dua kesalahan, tapi memperbaiki keadaan dan pertumbuhan gitu. Ya, nah lalu berikutnya yang keempat ini gitu ya, betul-betul mengadakan sesuatu dalam rangka menjawab tantangan. Menjawab tantangan ini jadi ada istilah kita gini, ada yang disebut dengan current responsive. Ya, ada tanggapan, challenge, iya, gitu, jadi tanggapan terhadap sesuatu yang situasi yang sedang berkembang. Ada sifatnya strategik, jadi 4 itu. Memperbaiki yang rusak, meluruskan yang bengkok, mengadakan yang baru, betul-betul kemudian membuat sesuatu yang di luar dari situasi itu sebagai jawaban atas tantangan keadaan. Kan bisa saja, misalnya contoh begini, contoh sederhananya. Kalau kita bilang Anda sudah berhasil ngebangun infrastruktur, apakah berarti Anda sudah berhasil menjahit relasi antara sumber daya produksi dan distribusi, contohnya dalam ekonomi begitu? Ternyata kan enggak. Apa indikatornya? Logistic Performance Index Anda tidak membaik, biaya logistik Anda tidak turun, gitu contoh sederhananya. Contohnya. Lalu ternyata kenapa Anda bilang Anda mau memindahkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, lalu pembangunan infrastruktur kemarin tetap berpusat di Jawa. Contoh sederhananya begitu. Iya, gitu. Tapi di luar Jawa cuma di satu titik. Iya. Nah, bagaimana pemerataan dari Aceh sampai Jayapura? Lalu Anda bilang, udahlah dalam rangka pemerataan kita pindahkan IKN. IKN cuma punya dampak sedikit dari perekonomian dalam rangka pemerataan. Karena Jawa sudah terlanjur mendominasi sebesar 57 sampai 58% dari pertumbuhan ekonomi. Dari Orde Baru hingga sekarang Jawa tetap mendominasi 57. Sekarang pertanyaan, emang serta-merta Anda bisa memindahkan yang namanya kegiatan perekonomian yang berujung pada velocity of money, perputaran keuangan, itu serta-merta pindah? Nggak bisa, karena menyangkut soal kegiatan perekonomiannya, kegiatan bisnis, dan jumlah penduduknya. Jadi selama Anda kenapa kayak secara global kekuatan Cina, kekuatan India, kekuatan Indonesia itu kan karena marketnya itu kan ada di Jawa. Jadi yang kita mau sebut terus tim transisi ini paling tidak punya tantangan besar. Tantangan besarnya adalah masalah apa yang Anda rumuskan sebagai masalah yang ada di depan mata dan harus dijawab dalam kerangka 100 hari misalnya. Misalnya sekarang beban pendidikan tinggi biayanya, biaya kesehatan tinggi, harga-harga naik. That's the main point adalah price stability. Misalnya stabilitas harga, dan itu kemudian bagaimana memperbaiki daya beli, bagaimana jumlah yang namanya kelompok menengah turun dari 60 juta menjadi 52 juta, bagaimana Anda memperbaiki iklim usaha, dan yang paling penting lagi bagaimana mengatasi budaya korup dari semua level kehidupan masyarakat, semua. Sampai pada level yang masyarakat kayak misalnya di jalan raya itu kan sebetulnya wajah-wajah korup. Anda naik motor, janganlah ke tengah, janganlah ke sana, ambil yang sebelah kiri supaya Anda aman. Proporsional. Iya, tapi ini kan tapi jangan disalahkan mereka. Ini contoh sistem. Telah ada. Sistemnya juga nggak dibangun. Teladannya rusak gitu ya. Tapi Bang, tadi kalau kita ngomongin coba kita salah satu contoh misalnya isu tadi pendidikan tinggi. Kemarin kita baru raker cerita. Ternyata di departemen saya yang namanya dosen itu kan ada yang PNS, ada yang dosen UI, karena kita dulu tidak merekrut yang PNS gara-gara kita desentralisasi yang privatisasi otonomi itu tadi otonomi ini pendidikan, sehingga mahal. Jadi saya kuliah dulu masuk yang semester 1 60.000. Enggak dong, enggak kenal yang 15.000 ya? Enggak, pertama 60.000. Oh, 60.000, saya masih dapat 15.000. Tapi kemudian di semester berikutnya 30.000. Oh iya, berarti yang udah 2 kali, saya masih yang dapat 15.000. Saya 30.000 kayak gitu, kemudian 30.000 kan bayarnya. Yang kayak gitu. Lah sekarang kan sudah 7 juta.
S2 itu sudah hampir 20 juta. S3 25, juga S2 25. enggak. Ilmu politik kenapa? Karena dianggapnya ilmu politik itu tidak punya lab. Makanya saya bilang, loh, ada labnya politik apa? DPR itu labnya politik, Istana itu labnya politik, KPU itu labnya politik, betul, MK itu labnya politik. Semua kementerian itu labnya politik. Makanya saya bilang gunakan diksi. Betul. Diksinya apa? Gunakan bahwa setiap mata kuliah ada lab supaya bisa ini. Cuma persoalannya, misalnya kesos kayak gitu ya, kesejahteraan sosial itu sekarang dia dianggap punya praktikum sehingga dia bisa, tahu nggak berapa S1? 14 juta. Wih. Nah persoalannya, apalagi kedokteran ya? Ya kedokteran di UI masih 10 juta sih. Iya. Kalau di tapi masuknya berapa miliar? Kenapa? Masuknya berapa? Kalau yang reguler enggak ya. Tapi kalau yang internasional iya. Jadi itu ada anak gubernur yang kalau itu sampai ratusan juta. Iya. Tapi kalau di swasta, misalnya di Muhammadiyah kayak gitu, karena dia harus membiayai sendiri, itu 400 sampai 450 juta kebutuhannya. Nah, selalu pemerintah diksi yang digunakan katanya, oh negara mensubsidi mahasiswa kita, itu kita cuma bayar itu katanya 7 juta, tapi sebenarnya biayanya per mahasiswa itu 14 juta. BPP-nya gimana tuh? Pokoknya biaya pokok produksinya gimana? Nah iya nggak ngerti itu. Nah saya cuma short beberapa picture gitu ya. Gini loh, acap kali pemerintah ini kalau ngomong tentang price gitu, itu tidak pernah terbuka tentang PP-nya. Iya. Karena terbuka. Nggak pernah. Memang. Dan itu terjadi dari era reformasi ketika saya sibuk-sibuk bicara tentang berapa sesungguhnya biaya pokok produksi BBM. Berapa biaya pokok produksi listrik, biaya sebenarnya buat biaya pokok produksi dari gabah menjadi beras. Iya, semuanya dia hajat hidup orang banyak bisa kita buka. Tapi balik lagi ke Usno, kalau kita sudah dapat problematiknya begitu gitu ya, bahwa sesungguhnya transisi ini dalam rangka ngejemput 100 hari untuk menunjuk bahwa memang mereka sepenuhnya memenuhi panggilan konstitusi. Kewajiban negara. Gitu. Jadi selalu saya paling sebel kalau ada menteri mengatakan, oh ini pemerintah mensubsidi. Halo, it's not subsidi. Semua kekayaan bumi langit, bumi udara, di bawah air, bumi air dan udara, kekayaan. Dan jadi kekayaan kalau tambahnya begini, bumi air dan dirgantara serta segala sesuatu yang ada di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya, dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar untuk kemakmuran rakyat. Begitu mestinya. Jadi jangan berpikir bahwa selalu pemerintah merasa kami itu mensubsidi rakyat. Tugas Anda, tugas konstitusi. Jadi jangan 1-2 misalnya nikel diberikan kepada beberapa orang, batu bara beberapa orang, emas beberapa orang, nggak boleh. Karena kekayaan itu untuk kesejahteraan. Itu karena dirancu antara pasal 33 ayat 1 dengan pasal 33 ayat 4. Itu ayat 4 itu tambahan itu. Pasal 33 ayat 1-nya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Ayat 4, demokrasi. Perekonomian diselenggarakan berdasarkan demokrasi. Kalimat kali ini disusun, kali ini diselenggarakan. Hello bos. Negara menjadi event organizer. Itu makanya selalu mengatakan subsidi. Kalau saya jangan mengatakan subsidi. Enggak, karena kalau itu di Amerika apa namanya? Kayak misalnya budget. Kan selalu state budget kayak gitu kan. Jadi untuk pendidikan berapa, untuk ini berapa gitu ya, kesehatan. Walaupun di Amerika kan private ya, private lead public. Tapi negaranya memberikan kontribusi pada pendidikan dahsyat. George Washington University contohnya. Tapi yang gede-gede juga private sih. Private. Tapi negara tidak punya tanggung jawab. Australia itu semua perguruan tinggi negeri cuma ada 1 Katolik, tapi itu nggak berkembang di Brisbane ya, Katolik Uni. Sisanya semua negeri. Jadi nggak ada kampus. Jadi mau yang cuma D3 di setiap suburb, TAFE College itu cuma D3. Di suburb itu ada. Ya, yang kalau Anda nggak mau mikir yang ilmu kayak gitu ya, tapi praktis itu maksudnya di technical thing itu di TAFE College gitu ya. Jadi itu suburb itu selalu punya. Itu negeri. Jadi artinya apa? Kewajiban negara di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah sekarang kan kayak misalnya Muhammadiyah aja punya 170-an ya.
Ya ada bahwa 1-2 itu kemudian tidak berhasil sebagai perguruan tinggi. Ya wajar-wajar saja, dia harus membiayai dirinya sendiri. Iya kan? Nah, sekarang yang kayak tadi departemen itu sampai biaya dosen non PNS dibebankan kepada prodi itu. Oh iya. Iya. Oh. Jadi ngitungnya loh, gimana sih, kan sudah dipotong sama universitas, dipotong sama fakultas. Jadi kita itu dapat berapa persen untuk penyelenggaraan itu, termasuk biaya gaji Dosen. Mana sih, nggak ngerti saya. Menghitung kayak gitu gimana sebetulnya? Ya, itu tadi. Oh, jadi bukan hanya soal BPP-nya, tapi unsur-unsur BPP-nya apa saja, gitu. Itu kemarin itu karena kita paksa, coba dibuka. Boleh nggak ya ini? Halo, ini transparansi sekarang. Anda harus buka. Sama dalam ilmu kebijakan publik itu sampai dihitung sesungguhnya berapa jumlah PNS, lalu fokus PNS di wilayah, katakan di wilayah kependudukan, katakan Kementerian Dalam Negeri berapa jumlahnya, terus pendidikan, ini pendidikan kan kalau iya, kalau ini pendidikan itu harus bisa terjawab. Per PNS itu cost-nya berapa dibayar oleh negara, dibayar oleh rakyat, itu harus bisa dijawab. Nah, struktur biayanya harus ketahuan. Si PNS di dunia pendidikan ini menerima apa saja, si dosen ini menerima apa saja, sehingga akhirnya sang mahasiswa membayar, lalu kemudian juga masyarakat membayar, kan bisa jelas di situ. Karena kan mahasiswa kan nggak ada yang gratis. Jadi poinnya, orang lupa bahwa makro itu adalah agregasi mikro, bahwa di dalam agregasi mikro ujungnya adalah soal harga, bahwa di balik harga itu adalah problemnya unsur biayanya apa saja, sehingga tercipta yang disebut dengan formatting policy, formatting price, satu kebijakan yang dibentuk sedemikian rupa untuk membentuk harga. Nah, membentuk harga itu berarti ada unsur biayanya untuk menciptakan BPP, biaya pokok produksi. Nah, pada hajat hidup orang banyak tidak ada soal profit. Nggak ada. Jadi negara jangan subsidi, kita negara rugi, kita apa bahasanya? Bukan defisit ya? Apa? Defisit. Ya Anda berarti nggak pinter aja mengelola uang negara. Nggak boleh. Bang, ini balik lagi kepada pertanyaan awal kita. Ya ini tadi kan contoh bagaimana saya juga udah geleng-geleng kepala. Kalau jadi struktural memang kerjanya memang suka bukan berantem ya, fighting to get that our right supaya kita bisa delivery yang namanya pendidikan yang baik. Tapi menghadapi biasanya mentok karena menghadapi finance seperti ini. Dan negara tidak peduli. Nah, persoalannya kira-kira kabinet ke depan ini masih berpikir bahasa kita apa yang buruh modern slavery, ultra modern slavery system, yang mengatakan juga menterinya mengatakan bahwa perguruan tinggi tidak hanya tersier saja, ya. Atau ada nggak transisi untuk kita mau menuju yang disebut Indonesia emas kayak apa kayak yang kayak gitu? Mestinya kalau dia memang mengerti dunia teknologi informasi dan komunikasi, karena dia adalah bagian dari pembuat aplikasi tertentu dalam bidang transportasi, mestinya nggak boleh keluar kalimat pendidikan tinggi adalah tersier, nggak boleh. Karena sekarang dunia pendidikan sudah diterjang habis-habisan. Dari model konvensional sampai dengan model yang progresif luar biasa. Dengan model IT sekarang ini progresifnya luar biasa, gitu ya. Nah, jadi ICT. Iya. Nah, dari sana balik ke dalam cara berpikir kita lagi. Apakah akan ada jawaban dari 100 hari ini pada kabinet yang dibentuk untuk menjawab situasi yang sudah pengap, yang sudah sesak nafas gitu. Apakah kabinet yang dibentuk ini pada 100 hari memberikan jawaban atas situasi yang sudah pengap di seluruh gatra kehidupan? Nah, itu. Jadi kalau Pak Kabul nggak berjudul, masyarakat merasakan sesak nafas sosial politik, pengapnya ekonomi politik,
pengapnya situasi hukum, pengapnya gatra kehidupan. Nah, itu mesti dijawab oleh 100 hari. Bahwa ada harapan kita untuk kembali bernafas segar, ada harapan kita untuk lagi lega Ya, menghadapi politik kehidupan. sebuah hope. Iya, betul. Iya. Ngebangun harapan. Nggak membangun harapan. Ya, jadi dia makanya kenapa komunikasi politik menjadi penting. Penting. Karena Itu wajib ain itu, bukan Betul. wajib kifayah. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena isinya adalah soal kebajikan dan kebijakan dalam kehidupan kemanusiaan. Jadi tablik. Itulah politik. Jadi kalau yang komunikasi politik kita Iya. artikelnya tablik itulah. Iya, iya. Jadi sebagai seorang pemimpin memberikan hope. Iya. Hope kan nggak bisa. Oh iya, pokoknya kerja nggak bisa. Itu yang disebut dengan political virtue. Nah, the political of the future of politics. Iya. Jadi seperti itu, Bang. Kenapa saya tadi bicara pendidikan kita sendiri kan di Iya, dunia iya, pendidikan. iya, Yang iya. kedua, kita dulu kan teriak-teriak tentang 20% budget untuk Iya, pendidikan. pendidikan, iya. Sampai harus ke Mahkamah Konstitusi baru Sri Mulyani Setuju. setuju. Padahal itu konstitusi itu ya. Ya, walaupun salah atau tidak di dalam konstitusi, tapi kalau sudah ada 20% anggaran untuk pendidikan, nggak taunya pendidikannya dipakai Kementerian Dalam Negeri punya kampus, Kementerian Pertahanan SDM punya kampus. Kementerian mana kan nggak boleh harusnya. Iya. Iya. Ini ada universitas korporasi. Sampai S3 loh mereka. Iya, iya. Ya kayak IP, IPDN itu sampai S3. Iya, iya, iya. Kalau Unhan, Iya. padahal di dalam undang-undang pendidikan nggak boleh bikin S2 pasca kalau nggak punya S1. Iya. Dia nggak punya S1. Iya. Tapi karena presidennya terlibat di dalam pembentukan Iya, sudah. pendirian Unhan. Nah, yang hal-hal seperti itu gimana? Dulu juga ada kebijakan menteri nggak boleh membuat membangun kampus di situ, ya misalnya filialnya. Jadi kayak UGM punya kampus di sini kan? Ada. Di sini di itu. Saharjo. Itu nggak boleh karena di Jakarta sudah ada UI. Kan menterinya waktu itu rektor. Enggak, karena menterinya orang UGM. Iya, rektor. Rektor. Saya nggak terusin rektor UGM. Terus kemudian tak boleh kalau misalnya UGM bikin kampus yang sama di Papua. Iya. Dia nggak ada di sana. Jadi sesama biskota dilarang. Kan memburu market. Ya, Mendekati kayak ini. gitulah. Jadi artinya lagi-lagi ke kasus kita. Ada nggak transisi? Dan kalau kita selalu bicarakan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, Iya. karena ini core-nya kan Iya. di situ di dalam politik situ. Lu tanggung jawab ini dari Kesehatan mana? ya, pendidikan kesehatan Ya, jangan lupa. pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, artinya ekonomi di dalam konteks itu. Iya, jadi ada persoalan pendidikan, ada persoalan kesehatan, ada persoalan pangan. Iya, Jadi ekonomi. lalu kemudian lapangan kerja, baru kemudian kita bicara di sini tentang bagaimana prospek ke depan, langkah ke depan lapangan Iya, ke kerja dan depan. ketimpangan, ngatasi Ketimpangan. ketimpangan gitu. Nah, ini kita bilang sebenarnya mengatasi ketertindasan, mengatasi Kemiskinan. kebodohan, mengatasi kemiskinan, gitu kan, mengatasi ketimpangan yang berujung tadi mengatasi kehinaan. Nah, jadi paling tidak transisi ini harus bisa memberikan harapan. Harapan bahwa- kita juga nggak mungkin dalam 100 hari kemudian selesai Ada, semua, enggak. tapi what hopes Iya. you can Yes. promise Iya. to the next presidential. Yes. Membangun Position harapan, Anda, gitu. membangun harapan yang jauh lebih baik. Jangan mimpi nawacita trisakti ternyata lebih buruk. Anda bangga-bangga dengan nawacita. Tahu-tahu nggak ada hope apa-apa, tahu-tahu IKN muncul. Iya. Dulu hope-nya kita punya mobil nasional, Iya. nggak ada sampai 20 tahun kemudian. Jadi yang jelas, Anda cerita trisakti, nawacita, kerja. Buyback apa? Yang Indosat. Indosat ya itu yang Indosat. harusnya buyback, malah ngomongin buyback apa namanya Freeport. yang harusnya sudah kembali tanpa harus Beli, buyback. iya. Hal-hal yang seperti itu, dan itu membutuhkan nasionalisme yang Patriotisme. nasionalisme, keikhlasan di dalam mengurus anak. Membebaskan diri dari kepentingan diri, keluarga, dan kelompok atas posisi jabatan yang Anda punya. Ya, Ulang. jadi Membebaskan diri, keluarga, dan kelompok atas jabatan yang Anda punya. Kalian bilang membebaskan diri nggak bisa, menihilkan deh. Menihilkan kepentingan. Menihilkan Atau hold frozen di Iya, kayak gitu kan. iya. Karena kan kalau saya nggak jadi penguasa bisnis saya
terganggu dong. Jadi kalimatnya- Di saja, rezeki nggak akan ketukar. Kalimatnya adalah 100 hari kabinet menihilkan kepentingan. Gitu. Saya pikir itu, Ya. itu harus difikirkan. Ya. Masih ada 2 bulan, Ya. silakan yang Ya. dekat dengan calon penguasa Iya. untuk channeling. Kalau nggak bisa tanya kita juga boleh. Oh, kita tuh sangat mudah-mudahan ya, bukan karena sombong, Sorry, bukan karena- sedang menawarkan diri, enggak. Enggak. Kita punya prinsip 3 Husnul. Hidup adalah berbagi. berbagi. Hidup adalah peduli. Peduli. Life is share. Life is care. Care. Life is forgive. Forgive, iya. Never forget but forgive. Iya. Kenapa tidak dilupakan? Karena melupakan itu artinya Anda Penting. berarti tidak mau belajar. Di tidak sini belajar. keywordnya adalah, kata kuncinya adalah life is contribution. Contribution. Hidup adalah berkontribusi. Jadi makanya kan di dalam agama kita kan Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oh, Ya, itu begitu. keywordnya. Jadi Anda selalu berbagi atas apapun yang Anda punya. sehingga orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat Horenas bagi- anfa'um linnas. Linnas. Tanpa bicara Masalahnya- tentang apakah Anda memperoleh sesuatu atas manfaat yang Anda berikan pada orang lain, itu bebaskan diri dari situ. Apa indikatornya? Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. nanti korupsi itu. Itu negative thinking. Negative thinking. Enggak kan kadang-kadang kan Tapi ini kan memberi, Husnul. money politik itu kan nggak boleh tahu Bu yang ini nih memberi ini. Itu karena itu aplikasi negatif. Iya, maksudnya kadang-kadang itu diselewengkan dengan cara kayak gitu. Tapi yang namanya kita hidup kan ada malaikat, ada syaitonnya gitu Iya, kan, ada kolbu, ada fujur kayak gitu ya, ada yang Fujuroha. ada yang Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Diilhamkan pada manusia kejahatan dan ketakwaan. Kalimat katanya fa'alhamaha. falhamaha Diinspirasikan, padahal bukan sekedar diinspirasikan tuh Husnul. Dia datang dari kolbu yang jernih, dia datang dari pikiran yang bersih, dan dari keinginan niat untuk mewujudkan keinginan luhur. Karena merasa ada berkat dan rahmat Allah Begitu. yang diberikan padanya sebagai penguasa. Maka munculkan keinginan luhur. Tadi makanya kita bilang menihilkan kepentingan diri, keluarga, dan kelompok atas pada jabatan yang dimiliki dalam rangka mewujudkan keinginan luhur. Gitu. Saya pikir itu ya. Ya. Mudah-mudahan berguna. Saya tidak menambahkan lagi. Karena menambahkan lagi nanti bisa sampai Jumatan ini. Iya, iya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita Amin. dikasih umur, Amin. dikasih sehat, Ya. dikasih tetap istiqomah di Ya. dalam memberikan. Ya bahasanya, Insya Allah niat kita dalam rangka ibadah menyampaikan Ya. berdakwah ilmu yang tadi ya kita share, kita Ya. punya sedikit ilmu, ya sedikit banget ilmu yang sebetulnya Allah sudah bagikan, yang maha memiliki ilmu Iya. ya, wal masrik, maghribi wal masrik maghribi. gitu ya. Jadi ilmu dari timur dari barat itu milik Allah, kita hanya cuma sedikit sekali. Mudah-mudahan berguna. Kalau salah tentu saja Tanggung jawab kita. Dan kita mohon kalau maaf. salah itu dari kita. Ya, Jadi kita mohon maaf kalau kebenaran hanya dari Allah. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.